Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Ustadz Lutfi Ansori. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kita berada dan di waktu manapun saat ini melihatnya, ya bisa di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari. Nah, kita akan melanjutkan materi kita dari materi PKN yang sebelumnya. Sekarang lanjut lagi ke materi PKN selanjutnya, yaitu tentang penerapan sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima, aturan bermainnya di rumah ya. Nah, pasti kita semuanya sudah tahu dan sudah paham, dimanapun tempatnya, dimanapun keberadaan kita itu pasti ada aturannya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, istilahnya seperti itu ya. Nah, saat ini yang kita bahas adalah aturan-aturan yang ada di rumah. Karena apa? Di musim pandemi COVID-19 ini kita lebih sering berada di rumah dibandingkan beraktivitas di luar rumah. Nah, apa sajakah aturan-aturan bermain di rumah untuk anak-anakku semuanya? Nah, ini pengalamannya. Jadi, untuk pengalaman atau penerapannya dari sila pertama sampai sila kelima ketika bermain di rumah adalah yang pertama, tidak ribut ketika bermain, tidak gaduh ya, dengan tertib. Karena apa? Kalau kita terlalu gaduh, terlalu ramai akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, bermainnya sampai jam tertentu. Kenapa sampai jam tertentu? Karena kita juga harus belajar, harus makan, harus istirahat, harus beribadah. Nah, ibadah ini yang penting. Jangan sampai ketika kita bermain, kita terlupa dan melupakan ibadah kita, yaitu sholat misalkan. Jangan sampai kita tinggalkan ya. Nah, lupa tidak mandi. Nah, ini tidak boleh ini. Harus menjaga kebersihan, apalagi di masa pandemi saat ini. Kebersihan harus selalu kita jaga. Nah, tidak mengotori lantai atau tembok tempat lainnya ketika bermain. Tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret lantai. Boleh sebenarnya kalau mencoret tembok atau lantai, tapi selesai harus dibersihkan. Contohnya, terkadang adik-adik kita atau teman-teman kita biasanya tangannya sedikit jahil. Tiba-tiba ada spidol yang menggambar di lantai. Nah, itu diberitahu, menggambarnya jangan di lantai, di buku saja, seperti itu. Kalaupun sudah terlanjur, jangan lupa dibersihkan agar tetap rapi, bersih, dan nyaman ketika kita di rumah. Bermain dengan adil dan tidak boleh curang. Nah, bermain dengan adil dan tidak boleh curang ini adalah kita harus memiliki aturan-aturan yang pasti. Misalkan bermain dakon, langkahnya satu-satu, menaruh bijinya satu-satu, tidak boleh curang. Tiba-tiba melangkah 2 langkah, menaruh bijinya 2, itu yang tidak boleh ya. Merapikan mainan kembali setelah selesai bermain. Setelah selesai bermain, dirapikan lagi, dikembalikan di tempatnya. Misalkan kita mengambil mainan di dalam lemari, kita harus menaruhnya di dalam lemari lagi. Jangan menaruh mainan di tempat yang lain. Agar apa? Agar saat kita mau menggunakan mainan tersebut, kita mudah mencarinya. Menjaga mainan agar awet dan tidak rusak. Menjaga mainan itu penting teman-teman, adik-adikku, anak-anakku semuanya, agar tidak cepat rusak. Kenapa? Karena mainan itu harus kita jaga, sama halnya mainan adalah teman kita ya. Jadi tidak boleh sampai rusak. Nah, bermain bersama dengan berbagi, tidak saling berebut. Nah, ini bermainnya harus berbagi, tidak boleh berebutan mainan satu untuk semuanya, tidak boleh saling berebut. Lanjut ya. Nah, ini kalau tidak boleh berebut ketika kita menginginkan. Nah, ini ada poin lagi, tidak boleh merebut mainan teman. Nah, di sini tidak boleh oyok-oyokan, istilahnya seperti itu ya. Jadi ketika kita mau meminjam mainan teman, maka kita harus izin kepada teman kita, tidak boleh
tidak boleh direbut ya. Nah, kemudian untuk bermain kita harus izin ke orang tua. Misalkan, "Ma, aku mau melihat YouTube." Nah, harus izin dulu, tidak boleh langsung lihat YouTube. Jangan, tapi harus, "Ma, boleh lihat YouTube apa enggak?" Kenapa? Kita harus membatasi penggunaan gadget, tidak boleh sering-sering melihat gadget. Karena apa? Karena akan merusak mata kita. Nah, saling berbagi dan meminjamkan mainan. Nah, ini agar tidak berebut. Terus kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketika kita selesai makan, selesai minum yang dalam kondisi kemasan, kita harus berbagi. Tidak boleh saling berebut mainan antar satu dengan yang lain. Kemudian meminta maaf. Nah, ini apabila kita tidak sengaja saat bermain mengenai teman kita, kita harus berani minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Itu adalah sikap yang baik. Jadi tidak seenaknya sendiri ya. Nah, ketika kita bermain menggunakan airnya kita gunakan secukupnya. Jangan mubazir air. Hemat air, apalagi ketika di musim kemarau. Ada daerah-daerah tertentu yang memang sulit airnya, ya, sulit airnya itu. Nah, bermain setelah menyelesaikan tugas sekolah. Nah, ini jangan sampai terlewat, tugas sekolah juga penting. Jadi bermain boleh, tapi harus menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Tidak boleh menghiraukan pekerjaan sekolah. Kemudian bermain dengan hati-hati. Nah, bermain dengan hati-hati ini kita harus bermain dengan sangat berhati-hati. Tidak boleh melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain. Tidak sampai lupa waktu. Nah, itu yang terakhir, tidak sampai lupa waktu. Tidak boleh ketika kita mulai dari pagi sampai malam itu main terus hingga lupa sholat, lupa ibadah, lupa makan, lupa mandi. Nah, itu yang berbahaya. Jadi bermain harus ada batas waktunya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti kalau ada salahnya silakan dikoreksi, ada baiknya silakan ditambah sendiri di kalimat kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah like video saya, subscribe dan membantu menyebarkan kebaikan ya. Terima kasih bagi yang like, komen dan subscribe-nya. Saya tunggu, karena apa? Komen yang baik maka akan menjadi hasil yang baik pula, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Oke, terima kasih. Nah, kemudian untuk tugas teman-teman di rumah atau teman-teman di rumah yang pengen tugasnya bagaimana sih seperti ini kalau kita ada video seperti ini. Nah, boleh teman-teman mulai dari sekarang yang sudah melihat video saya, silakan membuat jadwal. Misalkan hari Senin tanggal sekian kegiatan saya hari ini jam sekian sampai jam sekian, bermain jam sekian sampai jam sekian, belajar jam sekian sampai jam sekian, istirahat. Nah, dibuat jadwalnya biar apa? Biar hidup kita semakin tenang dan memiliki aturan yang jelas, tidak seenaknya sendiri. Karena apa? Karena kita hidup di dunia sosial, bukan di dunia peralasan. Nah, maksudnya peralasan bagaimana? Maksudnya urip dhewe iku urip ning alas. Nah, bukan makhluk sosial. Orang yang hidup sendirian itu adalah bukan makhluk sosial. Karena apa? Manusia hakikatnya sejatinya diciptakan adalah sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Buat yang lain, komen dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mendukung video saya. Ya, nun wal kolami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.